Polri mengungkap dan membatalkan perdagangan satwa liar dilindungi untuk dijual belikan. Jelang Natal dan Tahun Baru, Kakor Lantas Polri melakukan pengecekan kesiapan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Presiden Prabowo meresmikan terowongan silaturahim penghubung Gereja Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Yunika, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Satreskrim Polresta Banda Aceh mengungkap kasus perdagangan satwa liar dilindungi di kawasan Pekan Banda Aceh Besar. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sisik terenggiling. Selain sisik terenggiling, polisi juga menyita kulit kambing hutan, kepala rusa yang bertanduknya telah dipotong, tanduk rusa, kulit kancil, paruh burung rangkong, hingga sepeda motor dan berbagai jenis ponsel. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama mengatakan 2 tersangka yang ditangkap ialah MF 28 tahun dan IR 35 tahun. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat tentang adanya transaksi atau perdagangan sisik terenggiling. Polisi juga terus mendalami kasus ini untuk mengetahui asal benda tersebut. Para pelaku diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Anda keren kan? Itu barang tersebut mungkin akan dibawa ke luar kota, ya, ke Medan, namun ini nanti masih harus kami lakukan pendalaman pertama. Artinya saat kami amankan di lokasi tersebut ternyata si pelaku yang diduga akan membeli itu juga menyimpan di rumahnya, tepatnya menyimpan 3 tanduk rusa, ada kulit rusa juga, dan ada tanduk-tanduk lainnya. Pemirsa, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Jabar dan Ditjen Bea Cukai melakukan penggerebekan clandestine lab di salah satu kawasan perumahan elit di daerah Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari penggerebekan ini, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan adanya indikasi lab produksi narkotika ini merupakan jaringan Malaysia dan Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam operasi bersama melakukan penggerebekan pada salah satu rumah di kawasan perumahan elit yang berada di daerah Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 11 Desember 2024 lalu.
Dalam kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri dan Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juarsa ini ditemukan adanya aktivitas laboratorium ilegal yang memproduksi narkoba yang berkamuflase sebagai rumah tinggal. Satuan Tugas Khusus Polri Des Pemberantasan Narkoba berhasil mengamankan 3 orang dengan inisial SR yang berperan sebagai penghubung, inisial SP yang berperan sebagai peracik bahan baku, dan inisial IV yang berperan sebagai pengemas. Selain 3 orang tersangka, peralatan dan bahan produksi yang digunakan untuk memproduksi happy water dan liquid narkotika berhasil diamankan dalam jumlah besar, diantaranya seperti mesin produksi dan perlengkapan peralatan yang digunakan untuk produksi, hingga bahan jadi, bahan baku, serta bahan prekursor yang digunakan oleh para pelaku. Upaya ini berhasil dari mulai penemuan paket di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal. Yang kemudian kita kembangkan sehingga merujuk pada clandestine lab, happy water dan liquid narkotika di 2 lokasi lainnya, berdasarkan hasil pendalaman kami. Laboratorium ini juga diduga terhubung dengan peredaran narkoba yang merupakan jaringan antara Malaysia dan Indonesia. Perlu kita bersama bahwa saat ini perang terhadap peredaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar dan menjadi komitmen serius bagi kita semua. Dari hasil pengungkapan ini, Satuan Tugas Khusus Polri Des Pemberantasan Narkoba setidaknya berhasil menyelamatkan 9.004.800.095 jiwa dari bahaya narkoba. Tindakan pencegahan hingga penegakan hukum pada tindak pidana narkoba ini merupakan bentuk perlindungan Polri dan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya generasi muda, dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Christian Hendra, Polri TV. Pemirsa, Wakabareskrim Polri dalam konferensi pers juga menegaskan bahwa penggerebekan narkoba ini telah menyelamatkan 9 juta jiwa dan pelaku diancam dengan hukuman mati. Kita simak kembali cuplikan konferensi persnya. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat, dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan, rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru. Perlu kami sampaikan juga untuk para tersangka ini akan dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar 113 ayat 2, lebih subsidiar 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit yaitu 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Joint Operation ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Perlu kami sampaikan juga bahwa Bapak Kapolri juga menekankan kepada seluruh jajarannya agar menindak tegas segala bentuk peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Akhir kata, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Timur menggelar deklarasi Kampung Bebas Narkoba di Desa Singagembira, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika pada Rabu 11 Desember lalu.
hari ini kita melaksanakan kegiatan deklarasi Kampung Bebas Narkoba disampaikan oleh Kasat Narkoba dan beberapa yang sambutan terkait bahaya narkoba. Mudah-mudahan dengan adanya Kampung Bebas Narkoba yang diadakan seperti di Desa Sitangkari ini mengurangi dari penyalahgunaan bahaya narkoba. Dengan nama saya Tunggu Parapat, Kepala Disuruh, kami sangat akan mendukung dan kami tetap membantu aparat kepolisian dan pihak terkait. Kami dari Badan Narkotika Kabupaten Kutai Timur, harapan kami tetap mendukung sinergi antara Polres dan BNNK ke depan agar lebih maju lagi. Semoga kita berantas sampai ke akar-akarnya tentang peredaran gelap narkoba. Pemirsa, terlibat judi daring jenis Hongkong, Polres Kebumen tangkap seorang pemuda berusia 39 tahun. Pria berinisial MA ini ditangkap di sebuah rumah makan tempat dia bekerja. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat. Saat diamankan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, uang tunai, dan ponsel yang digunakan untuk bermain judol. Menurut pengakuan MA kepada polisi, dia menyediakan layanan taruhan judi daring melalui aplikasi di ponselnya. Para pelanggan datang langsung kepadanya untuk membeli angka taruhan. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kabak Ops Polres Kebumen Kompol Setioko didampingi Kanit PPA Ibda Deni menyampaikan komitmen untuk memberantas segala bentuk perjudian termasuk judi daring yang semakin berkembang di masyarakat. Ini diancam dengan pidana paling lama 10 tahun dengan denda 10 miliar. Atau pasal 303 KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Pemirsa, Polres Madiun menggelar rilis atas kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh warga Kecamatan Pilang Kenceng berinisial RDP. Wakapolres Madiun Kompol Asrori menyampaikan peristiwa ini terjadi sejak bulan Januari 2022 hingga 13 November 2024 lalu. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, di Polres Madiun kita melaksanakan press release pencabulan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan 13 November 2024. Lokasi kejadian di Desa Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Untuk pelaku inisial RDP, laki-laki umur 30 tahun, pekerjaan swasta. Tinggal Desa Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Awal mula bujuk rayu dilakukan saat berkenalan desanya tersebut. Di suatu gang, pelaku mengajak berjalan-jalan menggunakan kendaraan dengan iming-iming akan diberikan uang dan diajak makan. Di tengah perjalanan, pelaku mengajak ke hotel dengan dipaksa dan menurut karena takut. Sampai bertahun-tahun, pelaku berumur 30 tahun dan korban umur 14 tahun. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 81 atau pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Hukumannya paling lama 15 tahun, minimal 5 tahun. Pemirsa, kedapatan mencuri motor, seorang pemuda ditangkap polisi. Pelaku berinisial FAB alias Gepeng berusia 26 tahun, warga Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia mencuri motor korbannya saat korban yang berusia 50 tahun sedang membajak sawahnya. Korban langsung melapor ke Polsek Sewon dan dilakukan pengusutan. Dari hasil interogasi awal, terduga pelaku ini mengakui telah mencuri motor korban. Kasih Humas Polres Bantul AKP Inengah Jeffrey menyebut motif pelaku masih didalami.
Kita sensor. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY menangkap 2 perempuan pelaku tindak pidana perdagangan anak atau bayi di kota Yogyakarta. Mereka melakukan aksinya di sebuah rumah bersalin pada siang hari. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 2 perempuan pelaku tindak pidana perdagangan anak atau bayi di kota Yogyakarta. Kedua pelaku ialah DM berusia 77 tahun, pemilik bayi, dan JE 44 tahun, karyawan rumah bersalin. Keduanya mentransaksikan bayi untuk diadopsi secara tidak sah atau ilegal. Mereka tertangkap tangan pada 4 Desember 2024 di rumah bersalin Sarbini Dewi, Yogyakarta, saat anggota polisi melakukan penyamaran sebagai adopter. Bayi perempuan berusia sekitar 1,5 bulan ditransaksikan seharga 55 juta rupiah. Dalihnya penggantian biaya persalinan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka melakukan aksinya dengan memanfaatkan bayi yang lahir di luar pernikahan. Modusnya adopsi secara ilegal. Yang dilaporkan adalah pasal 83 tentang perlindungan anak serta pasal 76F perlindungan anak yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76 akan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta. Perbuatannya adalah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan penculikan ataupun penjualan dan atau perdagangan anak. Dari pelaku, polisi mengamankan 2 ponsel, kartu ATM, dokumen penitipan dan penyerahan bayi, juga 1 lembar surat izin praktik bidan yang sudah habis masa berlaku. Dari hasil penyelidikan juga ditemukan fakta bahwa tersangka JE merupakan seorang residivis dalam perkara yang sama. Sejak 2015 hingga Desember 2024, 66 bayi menjadi korban TPPO mereka dan dijual hingga ke Papua, NTT, Bali, dan Surabaya. Mereka menetapkan standar harga untuk penjualan bayi perempuan dihargai 55 sampai 65 juta, sementara bayi laki-laki 65 hingga 85 juta. Tersangka juga membantu calon pengadopsi untuk mendapatkan akte kelahiran. Kini bayi perempuan korban TPPO ini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Dari Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, Polri melakukan pengecekan pelabuhan Merak, Banten, dan Bakauheni, Lampung. Informasinya sesaat lagi.